Jensen meminta segelas anggur dan duduk di sudut. Matanya menatap seorang pemuda yang memakai kacamata hitam dan jas merah menyala. Orang ini adalah targetnya. Namanya Simon Dutch, dan ayahnya adalah orang yang bertanggung jawab atas keluarga Dutch. Selama orang ini tertangkap, dia tidak perlu takut orang yang berkuasa di keluarga Dutch tidak akan muncul. Benar-benar bajingan. Kemudian, Jensen menggeleng dingin dan melihat pemuda itu memasukkan sesuatu ke dalam arak seorang wanita. Wanita itu sudah sedikit mabuk dan tidak memperhatikan isi gelas itu. Dia meneguk anggur di gelas, lalu mengocoknya dengan panik dan perlahan-lahan melepas pakaiannya. Orang-orang di sekitarnya mengikuti ejekan itu, dan suasananya menjadi makin gila. Jensen tentu saja tidak memiliki waktu untuk berurusan dengan hal semacam ini. Dia bukan utusan keadilan. Wanita itu sudah akrab dengan kehidupan malam, sudah pasti tahu akan ada kejadian seperti ini. Jika tidak salah tebak, selanjutnya wanita itu akan dibawa masuk ke dalam ruangan oleh banyak pria. Hei, kawan, main secukupnya saja, jangan keterlaluan. Saat ini, seorang pria berkacamata yang terlihat baik hati berdiri. Pemuda berjas itu sedang bersenang-senang dengan teman-temannya ketika dia tiba-tiba berdiri langsung kesal dan memarahi, "Hei bocah, kenapa kamu ikut campur urusanku?" Pria berkacamata itu bergeming dan berkata dengan samar, "Aku melihat kamu memasukkan sesuatu ke dalam anggurnya. Aku pengamat bar ini. Jangan macam-macam di sini." "Pengamat bar? Apakah kamu bawahan Paman Sam?" Pemuda berjas itu sangat sombong. Bukannya takut, dia malah maju selangkah dan menunjuk dada pria itu. "Kalian pergi dari sini, aku bisa menganggap tidak ada yang terjadi." Suara pria berkacamata itu akhirnya berubah dingin. "Memangnya kenapa kalau kita tidak pergi? Datang dan lawan aku." Pemuda berjas itu menatap rekannya seolah telah mendengar lelucon yang sangat lucu. Beberapa temannya melangkah maju, sikap mereka sangat sombong. Melihat ini, pria berkacamata itu menggelengkan kepalanya dan mengulurkan tangannya. SSSITTTT. Dia mengulurkan tangannya dan melihat orang-orang berdiri di bar. Auranya sangat luar biasa, melihat dengan cermat, itu tidak kurang dari 100 orang. Orang-orang ini jelas dari pihak pria berkacamata. "Sekarang, pergi atau tidak?" Pria berkacamata itu berkata dengan samar, bisa menjadi seorang pengamat bar, mana mungkin tidak memiliki bawahan, apalagi latar belakang pemuda berjas ini tidaklah biasa, jika tidak, dia sudah pasti membereskannya sedari awal. Para pemuda berjas itu tiba-tiba terdiam. Bahkan jika mereka berbicara, suara mereka akan tenggelam oleh satu sama lain. Momentum mereka tiba-tiba jatuh ke dasar. "Kamu ikut dengan Paman Sam, bukan? Hebat juga, berani menakut-nakutiku seperti itu." Pemuda berjas itu tiba-tiba tersenyum, "Hanya saja aku penasaran. Apakah Paman Sam berani mencari masalah dengan Raja Kelelawar?" "Raja Kelelawar?" Wajah pria berkacamata itu berubah drastis, sedikit lebih ketakutan dan bertanya, "Siapa kamu?" "Ayahku adalah Raja Kelelawar." Pemuda berjas itu berbicara dengan bangga. Ini adalah pemandangan yang sensasional, semua orang langsung terdiam. Orang-orang yang tadinya sombong semua kembali duduk, menundukkan kepala dan membisu. Pupil mata pria kacamata itu bergetar. Dia menatap wanita yang tengah mabuk kepayang itu dan menggelengkan kepalanya lalu pergi. Dia tidak berani ikut campur dalam masalah ini lagi. Terutama karena dua kata Raja Kelelawar, yang terlalu menakutkan. Raja Kelelawar sebenarnya adalah bos pabrik pakaian. Di depan, dia tampak seperti seorang pengusaha, tetapi di belakang, dia adalah bos dunia bawah tanah. Halal dan haram semua dihantam, siapa yang berani tidak menghargai Raja Kelelawar di daerah sini? Selain itu, dikatakan bahwa ada banyak orang kuat di bawah kendali Raja Kelelawar. Jika bukan karena mereka rendah hati, dan hanya ingin menikmati hidupnya di daerah kekuasaan sendiri, bisa jadi dia sudah menguasai kota sedari awal. Secara umum, Raja Kelelawar ini adalah orang yang sadis. Jangankan dia, bahkan bosnya sendiri Tuan Sam, juga sangat menghormatinya. "Tuan muda, bar kami akan menggratiskan minumanmu hari ini, kelak kalau main ke sini lagi. Semua minuman gratis." Pria kacamata berjalan kembali dengan beberapa botol bir, mengeluarkan sebotol anggur dan tiba-tiba meneguknya hingga habis. "Aku menebus kesalahanku padamu atas anggur ini." Namun, pemuda berjas itu mengabaikannya dan sedang bermain dengan kekasihnya.
Pria kacamata tersenyum masam, berharap masalah ini bisa diselesaikan, kalau tidak bar ini mungkin akan segera bangkrut. Ayahmu adalah Frankie Dutch. Saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari samping. Pria kacamata itu melihat ke belakang dan menemukan bahwa itu adalah seorang pria yang mengenakan kaos biasa. Sangat aneh. Lagi pula, di zaman seperti ini siapa yang datang ke bar dengan kaos biasa? Kampungan. Siapa lagi kamu? Pemuda berjas itu tidak senang saat mendengar nama sang ayah. Orang yang menginginkan nyawa ayahmu. Pria berkaus biasa itu berkata ringan, mengisap rokok seolah sedang membicarakan sesuatu yang sangat biasa. Di sekelilingnya sangat sunyi. Sebelumnya, pemuda berjas mengatakan bahwa nama ayahnya adalah Raja Kelelawar, dan kemudian seluruh bar tidak berani berbicara, semua bergidik. Tapi, orang ini bukan hanya tidak takut, bahkan juga menginginkan nyawa Raja Kelelawar. Gila. Katakan sekali lagi. Pemuda berjas itu berdiri, matanya terlihat mematikan. Dia bisa mengerti bahwa pemuda dengan kaos olahraga ini tengah mabuk. Namun, ketika mabuk, seseorang tidak dapat berbicara sembarangan. Beberapa kata tabu, dan beberapa lelucon tidak bisa dikatakan begitu saja. Biarku beritahu, tidak peduli kamu mabuk atau gila, dengan kata-katamu barusan, kamu harus mati. Pemuda berjas itu tiba-tiba memegang botol anggur dan sudah berencana untuk melemparkannya. Namun, pada saat ini pria kaos itu mengulurkan tangannya dan memegang leher pemuda berjas itu. Kemudian, dengan sekali klik, leher pemuda berjas itu tiba-tiba diremas. Darah mengalir di tangan pria kaos itu, mengejutkan seluruh bar. Semua orang menatap dengan mata terbelalak, seperti melihat hal yang paling sulit dipercaya dalam hidup. Bahkan, mereka tidak akan pernah melupakan pemandangan di depan mereka selama sisa hidup mereka, seperti mimpi buruk. Karena, ini pembunuhan. Mereka benar-benar berpikir bahwa pria berkaus itu pasti akan dipukuli, dan dia juga mencoba yang terbaik untuk melawan, tetapi kebenarannya sama sekali berbeda dari imajinasi mereka. Dia langsung mencekik mati pria berjas anak dari Raja Kelelawar. Ah! Segera, jeritan wanita histeris, dan kemudian sejumlah besar orang berlari keluar dari bar. Orang-orang yang datang untuk bermain dengan pemuda berjas itu menjadi pucat, dan tidak berani bergerak saat ini. Melihat pria kacamata di bar tersebut, juga gemetar karena ketakutan. Dia juga seorang tahu. Dia telah melihat pembunuhan ketika masih muda, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat pria yang melakukannya dengan begitu santai dan seenaknya. Seolah-olah di mata pria itu, yang dibunuhnya bukanlah orang, melainkan seekor ayam. Panggil Raja Kelelawar ke sini. Pria berkaus itu membuang mayat itu dan duduk di sebuah bilik, merokok dan minum anggur. Suaranya tenang, dan gerakannya seperti datang untuk bermain. Tapi di mata semua orang, pria ini seperti dewa kematian yang kembali dari neraka. Semua orang tidak berani bergerak, tetapi pria kacamata itu dengan cepat mengeluarkan ponselnya untuk menelepon Paman Sam, berharap Paman Sam memiliki cara untuk menyelesaikan masalah ini. Bagaimanapun, orang ini telah meninggal di barnya. Pria berbaju hangat itu adalah Jensen. Dia tidak punya waktu untuk menyelidiki masalah Frankie secara perlahan, jadi dia berencana untuk membuat keputusan cepat dan membiarkan Raja Kelelawar datang dengan sendirinya. Sebenarnya Raja Kelelawar ini memang sangat populer di dunia Jianghu, jika tidak ada permasalahan, Jensen juga malas memedulikannya, karena tidak ingin direpotkan. Tapi Raja Kelelawar tidak seharusnya mendengarkan perintah Justin dan mengutus orang untuk datang ke rumah komunitas. Jika Jensen tidak kembali lebih awal, Veronica Wardley pasti sudah mati. Karena itu, tidak peduli apakah itu Raja Kelelawar ataukah Raja Anjing, semua harus mati hari ini. Setengah jam kemudian, mobil-mobil mewah berhenti di pintu masuk bar, terutama Lincoln yang diperpanjang di bagian depan, sederhana, mewah, dan sangat menarik. Bar sudah menarik banyak orang untuk menonton pertunjukan, tetapi tidak ada yang berani memanggil polisi. Semua orang mengerti bahwa ini adalah ulah keluarga Dutch. Jika itu adalah sesuatu yang bahkan mereka tidak bisa selesaikan, tidak ada gunanya bagi polisi untuk campur tangan. Bam, bam, bam. Pintu mobil mewah dibuka satu persatu, dan kemudian sejumlah besar pria berjas hitam dengan sarung tangan putih keluar dan membuka pintu untuk setiap mobil. Anehnya, orang-orang yang berjalan turun dari mobil mewah itu berpakaian santai, termasuk pakaian kain, pakaian training, rompi dan sandal. Mereka semua sudah tua.
Jika mereka tidak datang dengan mobil mewah, semua orang akan mengira mereka adalah orang biasa. Orang-orang ini keluar dari mobil dan berkumpul, mengeluarkan rokok dan menyerahkannya satu sama lain. Itu adalah jenis rokok zaman dulu, dan kemudian berkumpul di depan Lincoln yang diperpanjang, menunggu sesuatu. Orang-orang ini semuanya adalah orang-orang di dunia Jianghu, dipimpin oleh patriark keluarga Dutch. Bisa dikatakan, keluarga Dutch seperti keluarga dunia seni bela diri kuno, membesarkan banyak bawahan, dan orang-orang ini juga bekerja untuknya. Apalagi, karena jangkauan relasi yang luas, keluarga Dutch memiliki status tinggi di dunia Jianghu. Saat ini, pintu Lincoln yang diperpanjang dibuka, seorang pria tua berusia 50-an dengan tubuh sedikit bengkak berjalan keluar. Dia memegang cerutu dan rambut panjang berubahnya disisir ke belakang kepala, terlihat penuh wibawa. Dan juga, dia terlihat bengkak, tapi dia tidak gemuk, tapi gagah. Frankie, tidak salah ini tempatnya, kan? Seorang pria parubaya menghampiri dan bertanya. Kamu akan tahu saat masuk dan melihatnya. Orang tua itu mengembuskan cerutu dan membawa semua orang ke dalam bar. Saat dia memasuki bar, auranya juga berubah dengan tenang, dingin dan brutal. Raja Kelelawar adalah ahli ke-30 dalam daftar peringkat awan badai dunia Jianghu. Para pengunjung yang bisa memasuki pandangannya semuanya memiliki popularitas di dunia Jianghu di kala muda. Setelah lelaki tua itu dan yang lainnya masuk, mereka menemukan bahwa tidak banyak orang di bar, hanya 7 atau 8 dari mereka, semuanya mengelilingi sebuah bilik. Beberapa bos, aku pengamat bar, kamu bisa memanggilku Plum, aku bawahan Paman Sam. Pria parubaya berkacamata di bar buru-buru berlari. Tidak ada yang menyuruhmu bicara, diam. Pria parubaya di samping pria tua itu mendengus dingin. Bagaimana dia bisa bersikap santai di luar bar sebelumnya? Bagi mereka, saat mereka melangkah ke bar, mereka seperti melangkah ke dunia Jianghu. Dia melambaikan tangannya dengan ringan, dan kuku jarinya menembakkan cahaya ke leher pria parubaya berkacamata. Plop! Pria parubaya berkacamata itu bahkan tidak berteriak. Dia memegang lehernya dan jatuh ke tanah. Dia berguling kesakitan dan darah mengalir keluar seperti keran air. Saat ini, ada sahabat Simon Dutch di samping Jensen. Mereka menyaksikan orang-orang kuat ini masuk, dan hati mereka bangkit dengan penuh penantian, tetapi mereka juga bangkit dengan ketakutan. Mereka menanti, keluarga Simon yang akhirnya datang. Yang membuat mereka takut adalah mereka benar-benar membunuh orang dengan santai. Mereka terlalu mendominasi. Frankie. Tiba-tiba, pria parubaya berteriak marah dan menatap ke arah Jensen. Itu adalah mayat Simon. Orang tua yang sedang menggigit cerutu mengguncang seluruh tubuhnya, dan matanya langsung mengeluarkan tatapan membunuh. Sejak dia memimpin grup Dat Textile, dia juga telah memupuk moralitasnya. Dia menemani anaknya, bermain dengan burung-burung, dan sisa waktunya dihabiskan untuk berbagi seni bela diri dengan semua orang. Dia pikir hidupnya akan berlalu dengan aman, siapa sangka aku harus mengantar kepergian anaknya lebih dulu. Dia hanya tidak ingin bertarung dengan dunia lagi, mengapa Tuhan memperlakukannya seperti ini? Amarah itu membara seperti ledakan. Nak, apakah kamu membunuh Simon? Melihat tubuh pria tua itu bergetar, semua orang dunia Jianghu di sekitarnya menatap Jensen dengan dingin. Kalian belum memenuhi syarat untuk berbicara. Jensen meminum arak tanpa melihat orang-orang tersebut. Semua orang menjadi marah. Orang ini bahkan lebih gila dari mereka. Setelah bertahun-tahun absen dari dunia Jianghu, apakah dunia Jianghu telah melupakan nama sadis mereka? Aku memang sudah tidak memimpin selama bertahun-tahun, tapi sampai saat ini aku tidak bisa melupakan saat-saat aku di dunia Jianghu. Pria parubaya itu berteriak dingin dan ingin menyerang, tetapi orang-orang di sampingnya tidak bisa menahannya. 5 sosok langsung menerkam Jensen. Orang-orang ini semua memiliki kekuatan tingkat surgawi tahap puncak, dan mereka hanya selangkah lagi untuk mencapainya. Peringkat surgawi seperti seorang Grandmaster. Sulit membayangkan bahwa Raja Kelelawar bisa mengumpulkan begitu banyak Grandmaster. Pantas saja tidak ada yang berani memprovokasi dia bertahun-tahun ini. Angin berembus kemana-mana, dan beberapa sosok mengepung dan menekan Jensen dari segala arah. Orang-orang di sekitar Jensen ketakutan satu demi satu, memegangi kepala mereka karena takut terlibat. Enyahlah! Jensen berdiri saat ini dan berteriak tajam. Profound yang kuat melindungi seluruh tubuhnya, dan hanya melihat tinju dan telapak tangan beberapa orang jatuh padanya.
Rasanya seperti memukul penutup lonceng emas, tidak bisa menggerakkannya sedikit pun. Setelah itu, kekuatan yang kuat menjadi bumerang, dan beberapa orang terbang keluar seperti terkena diseret banjir. Dari jauh, terlihat seperti wanita langit yang menyebarkan bunga. Bam, bam, bam. Setelah menyentuh tanah, Bar juga mati dalam sekejap. Pupil mata orang tua itu mengerut. Begitu kuat? Dan begitu mudah? Orang-orang di sekitarnya menggertakkan gigi, seolah-olah itu tak terbayangkan. Mengapa kamu menjadi pemimpin selama bertahun-tahun begitu lemah? Di depanku, kamu bahkan lebih rendah dari cecunguk kecil. Saat ini, Jensen berjalan keluar dari bilik dan melewati orang dunia Jianghu yang terluka, mengentakkan kakinya, terdengar ledakan. Orang tua ini, yang memiliki gelar kera lengan panjang di dunia Jianghu, tulang dadanya diinjak sampai cekung, dia menyemburkan seteguk darah dan menjadi tidak sadarkan diri. Jensen terus bergerak maju, kemudian ke orang berikutnya, mengangkat kakinya dan menendang. Bam! Bam! Profounti yang kuat seperti bom. Ketika pria itu ditendang ke udara, seluruh tubuhnya meledak. Hidup dan matinya juga tidak diketahui. Kuat. Membunuh orang di depan Raja Kelelawar di peringkat 30 daftar peringkat awan badai dunia Jianghu, cukup dengan menutup mata. Siapa kamu? Pria tua itu bertanya penuh arti. Untuk bisa membunuh seorang master surgawi dengan mudah, kekuatan pria misterius ini sangat kuat. Dia tidak bisa diremehkan. Namaku Jensen. Jensen bicara terus terang. Pupil mata pria tua itu melotot dengan galak. Nama Jensen bukan tidak diketahui di dunia Jianghu, bahkan sangat terkenal. Selama periode waktu ini, sangat menyita perhatian. Dia menghancurkan 2 keluarga bangsawan di ibu kota dan menantang sekte Bangau Putih. Namun, dia hidup dengan sangat baik. Di mata orang-orang dunia Jianghu, Jensen adalah keberadaan yang ajaib. Kalian pergilah keluar dan tunggu aku. Orang tua itu berteriak kepada orang-orang di sekitarnya. Frankie. Penonton terkejut. Apakah Raja Kelelawar akan melawan pemuda ini seorang diri? Kalian keluar. Nada suara pria tua itu meninggi, penuh keagungan. Semua orang tahu bahwa orang tua itu tidak bercanda. Mereka sudah bertahun-tahun tidak mendengar nada bicara pria tua itu. Selanjutnya, mereka pergi satu demi satu. Jensen, aku tahu kenapa kamu datang, tapi ini bukan alasan untuk membunuh anakku. Ketika semua orang pergi, lelaki tua itu berkata dengan samar, aku mengirim seseorang ke rumah komunitas. Ini adalah keinginan Tuan Justin. Aku dari sekte Bangau Putih tentu harus mendengarkan perintahnya. Aku tidak tertarik dengan hal-hal ini. Aku hanya tahu bahwa kamu sedang mencari masalah denganku. Jensen berkata dengan acuh tak acuh, kalau kamu berani mencari masalah denganku, kamu hanya akan mati. Besar sekali nyali anjingmu. Pria tua itu kehilangan kesabaran melihat Jensen berbicara seenaknya. Dia mengerahkan kekuatan energi kinya, dan angin menyembur keluar dari tubuhnya. Meja dan kursi di bar terus-menerus terbalik. Jensen, aku berbicara denganmu baik-baik, bukan karena kekuatanmu, tapi karena apa yang ada di belakangmu, tapi kamu tidak tahu malu. Jangan berpikir peringkat ke-30 awan badai dunia Jianghu hanyalah bualan belaka. Karena kamu sudah datang hari ini, jangan pikir kamu bisa pergi. Aku akan bunuh kamu. Tugas yang diberikan Tuan Justin akhirnya berhasil dituntaskan juga. Aku merawat anakku sejak dia kecil. Kalau kamu berani membunuhnya, aku akan memenggal kepalamu untuk dijadikan persembahan. Pria tua itu pun makin marah. Tiba-tiba, terdengar suara ledakan keras. Pria tua itu langsung menghilang di tempat. Meskipun tubuhnya tampak kekar, dia memiliki gerakan yang sangat cepat. Dia melompat di udara dan mengeluarkan 10 kali pukulan secara berturut-turut. Semua pukulan itu terlihat sangat menakjubkan. Itu adalah jurus tinju kelelawar. Pencapaian seni bela diri Raja Kelelawar sudah sangat tinggi. Raja Kelelawar bukan hanya memiliki aura kuat transcendent, tetapi juga memiliki gerakan yang sangat bertenaga. Dengan kemampuan yang dimilikinya, Raja Kelelawar memang pantas menempati urutan ke-30 dalam daftar peringkat dunia Jianghu. Dr. Jensen, orang-orang dunia Jianghu tahu bahwa kamu punya kemampuan bela diri yang luar biasa hebat. Akan tetapi, aku rasa kamu tidak akan bisa mengadang pukulanku ini. Dia pun menyerang Jensen dengan jurus kelelawar galau. Belum tentu. Jensen berkata dengan sinis lalu mengeluarkan pukulan Tai Chi.
Tubuhnya bergerak dengan luas, begitu pula dengan kedua tangannya. Bam! 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 Dalam sekejap, Jensen juga mengerahkan energi di telapak tangan dan saling beradu tenaga dengan Raja Kelelawar yang menggunakan jurus kelelawar galau. Beberapa kali suara ledakan pun terdengar. Di luar bar, suara ledakan ini terdengar persis seperti suara petasan. Wajah semua tokoh besar dunia Jianghu terlihat sangat serius. Apakah dia adalah Jensen? Jadi, dia adalah pemuda yang menghancurkan serambi Bangau Putih. Itu pasti dia. Kenapa dia malah mencari Raja Kelelawar? Raja Kelelawar adalah ketua Dewan Kehormatan di Sekte Bangau Putih. Kekuatannya bahkan jauh lebih hebat dibandingkan dengan 13 serambi. Jensen benar-benar cari mati. Jangan meremehkan Jensen. Dia sangat misterius. Kemampuan bela diri yang dimilikinya sangat tidak mudah ditebak. Mereka saling mengutarakan pendapat masing-masing. Secara keseluruhan, mereka masih sangat percaya dengan kemampuan Raja Kelelawar. Bagaimanapun juga, Raja Kelelawar menempati peringkat ke-30 dalam daftar peringkat dunia Jianghu. Jensen memang punya bakat alami yang luar biasa, tetapi usianya masih sangat muda. Kemampuan bela diri yang dimiliki Jensen tentu masih kalah bila dibandingkan dengan Raja Kelelawar. Bam! 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 Suara keributan kembali terdengar. Seisi bar seolah porak-poranda. Raja Kelelawar makin terkejut saat bertarung sengit dengan Jensen. Apa yang sebenarnya terjadi? Ternyata, Jensen mampu mematahkan semua jurus yang dikeluarkan oleh Raja Kelelawar. Raja Kelelawar adalah petarung dengan kecepatan gerakan, serangan dan pertahanan yang kuat. Dia juga memiliki energi ki yang dahsyat. Namun, semua jurus yang dikeluarkannya berhasil dipatahkan oleh seorang pemuda. Ini benar-benar luar biasa. Yang lebih menakutkan lagi, Raja Kelelawar merasa bahwa energi ki yang dimiliki Jensen malah lebih hebat daripada dirinya. Teknik menembak jari. Raja Kelelawar menarik napas dalam lalu mengerahkan energi ki dan mengalirkannya ke jari tangan lalu menyentil dengan kekuatan dahsyat. Sentilan jarinya terlihat tidak begitu kuat, tetapi energi ki yang ditembakkan lebih dahsyat daripada tembakan peluru. Ini adalah jurus andalan yang dimiliki Raja Kelelawar. Para jagoan dunia Jianghu seperti Pendekar Pedang Desun dan Raja Langit Kroya jelas bukanlah tandingannya. Pendekar Pedang Desun mampu menggerakkan pedang dengan sangat cepat. Akan tetapi, teknik menembak jari yang dimiliki Raja Kelelawar mampu mengadang serangan pedang tersebut dan membuat Pendekar Pedang Desun tidak dapat mendekati Raja Kelelawar. Raja Surgawi memiliki aura pelindung yang sangat menakutkan. Namun, teknik menembak jari memang khusus digunakan untuk menghancurkan pertahanan dari teknik pelindung ajaib. Raja Kelelawar tidak takut kepada siapapun selain ke-30 master dalam urutan teratas daftar peringkat dunia Jianghu. Dia punya kemampuan bela diri yang hebat. Jensen pun tersenyum sinis saat merasakan datangnya energi yang kuat. Ini adalah cara untuk menekan Profound Ki dan memaksanya keluar. Hal ini menambah wawasan baru bagi dirinya. Pengumpulan energi terpusat semacam ini kemungkinan besar merupakan teknik lanjutan yang diwariskan oleh para legenda seni bela diri. Hancurkan pertahanan. Jensen melontarkan jarum perak. Teknik menembak jari milik Raja Kelelawar memang memiliki kecepatan yang sangat dahsyat dan mematikan. Tubuh Jensen bahkan hampir tertembus saat diserang dengan teknik itu. Jarum perak ditembakkan dalam jumlah banyak. Namun, semua jarum tersebut malah hancur terkena kekuatan energi dari teknik menembak jari. Kekuatan energi ini 10 kali lebih dahsyat dibandingkan kekuatan peluru. Puff puff puff. Energi dalam jumlah besar melesat ke arah Jensen, memaksa Jensen untuk melompat ke atas. Energi tersebut menghantam dinding di dalam bar yang penuh dengan lubang bekas tembakan dan bahkan menembus hingga beberapa ruangan. Kamu pasti sudah menyesal dan merasa ketakutan. Semua sudah terlambat. Meskipun Jensen berhasil menghindar dari gelombang pertama serangan teknik menembak jari, Raja Kelelawar sangat yakin bahwa kemenangan sudah berada di depan mata. Lagi pula, Jensen sedang terbang di udara. Tak peduli seberapa kuat pun ilmu ringan badan yang dikuasainya, Jensen tetap tak akan bisa mendarat dengan leluasa di atas tanah. Ini juga berarti bahwa Jensen sudah sangat dekat dengan kematian. Aku ingin lihat bagaimana cara kamu bisa mengadang seranganku ini. Raja Kelelawar terus menembakkan energi ke udara. Jensen memang tak terbendung di udara.
Meskipun ilmu ringan badan yang dikuasainya sangat hebat, kecepatan Jensen di udara masih kalah jauh dibandingkan kecepatan di darat. Dia punya ketampilan bela diri yang sangat hebat. Sungguh disayangkan, aku awalnya mengira bahwa kekuatan dari pendekar yang menempati peringkat ke-30 dalam daftar peringkat dunia Jiang Hu dapat membuatku mengerahkan seluruh tenaga untuk bertarung dengan dirinya. Akan tetapi, dia hanya membuatku mengeluarkan 70% kemampuanku. Di atas udara, Jensen tidak menggunakan ilmu ringan badan, sehingga tubuhnya pun terjun bebas ke bawah. Omong kosong. Raja kelelawar masih berani berbicara dengan arogan meskipun ajalnya sudah mendekat. Dia menggerakkan jari tangannya dengan lebih cepat karena merasa penasaran terhadap kemampuan Jensen dalam mengadang teknik menembak jari tersebut. Pada saat itu, cahaya pedang yang silau pun muncul. Semua persis sesuai perkiraan Jensen. Raja kelelawar memang bukan anggota sekte tersembunyi. Jensen bahkan tidak perlu menggunakan api yang dan jurus menghilang saat bertarung dengan Raja kelelawar. Dia merasa bahwa sudah cukup hanya dengan menggunakan pedang. Cahaya pedang berkilau terang dan menyilaukan mata. Ting! Tong! Ting! Tong! Teknik menembak jari yang digunakan oleh Raja kelelawar malah berhasil dihadang. Apa? Mata Raja kelelawar terbelalak. Dia memakai pedang? Di antara 30 besar ahli bela diri dalam daftar peringkat dunia Jiang Hu, hanya pendekar pedang gesun seorang yang menggunakan pedang. Akan tetapi, pedang yang digunakannya masih kalah cepat dibandingkan teknik menembak jari yang digunakan oleh Raja kelelawar. Apakah pedang Jensen memiliki kecepatan yang melebihi kecepatan pedang pendekar pedang gesun? Mustahil. Pendekar pedang gesun pun tidak punya pedang seperti pedangmu ini. Raja kelelawar berteriak keras. Pendekar pedang gesun. Aku bahkan telah mematahkan salah satu lengannya. Angin dingin berembus kencang. Sekujur tubuh Raja kelelawar pun gemetar kedinginan. Ketika saling beradu pedang, Jensen pun berhasil mematahkan salah satu lengan pendekar pedang gesun. Apakah kecepatan pedang Jensen jauh lebih cepat? Gawat! Raja kelelawar kembali meraung keras saat melihat pedang datang ke arahnya. Pedang itu datang dengan sangat cepat. Kecepatan pedang hampir secepat kedipan mata. Raja kelelawar tiba-tiba terpikir dengan legenda kuno di dunia Jiang Hu. Di zaman dahulu, ada seorang pendekar pedang yang mempelajari teknik pedang selama 10 tahun lamanya. Namun, karena sifat keras kepala dan kemampuan bela dirinya yang lemah, pendekar itu pun ditertawakan orang-orang hingga kini. Setelah berlatih keras selama beberapa dekade, pendekar itu kembali muncul di dunia Jiang Hu dan berhasil menjadi pendekar tak terkalahkan di seluruh dunia Jiang Hu hanya dengan mengandalkan kemampuan teknik pedang. Teknik itu juga dikenal dengan sebutan teknik pedang kedipan. Teknik ini memiliki ciri khas di mana serangan pedang akan dilancarkan secepat kedipan mata, sehingga tak akan mampu dihadang oleh lawan dan sangat mematikan. Semua orang tentu mengedipkan mata dan tak dapat mengimbangi kecepatan pedang tersebut. Sua! 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 Ketika terpikir akan hal ini, Raja kelelawar langsung diam di tempat. Pada saat bersamaan, seseorang tiba-tiba muncul di belakangnya sambil menyalakan sebatang rokok dan menghisapnya. Sejak istriku mengalami kecelakaan, aku telah bersumpah bahwa aku tidak akan membiarkan orang yang aku cintai terluka. Karena kamu telah mencari masalah dengan orang-orang rumahku dan para tetanggaku, kamu akan berhadapan denganku. Tiba-tiba, terdengar pula suara langkah laki seseorang. Jensen berjalan perlahan meninggalkan bar itu. Raja kelelawar masih berdiri diam di tempat. Dia pun menatap langit dengan perasaan kecewa dan tidak rela karena pada akhirnya, dia malah berubah menjadi seorang pecundang. Dia akhirnya takluk di tangan seorang pemuda yang lebih hebat daripada dirinya. Dr. Jensen telah berhasil mengalahkan Raja kelelawar yang menempati peringkat ke-30 dalam daftar peringkat dunia Jiang Hu. Raja kelelawar yang awalnya merasa kecewa malah makin terkejut. Raja kelelawar ingin memberitahukan kabar ini kepada Justin agar Justin sendiri jelas betapa mengerikannya orang yang diganggu oleh Justin. Sayangnya, semua sudah terlambat. Gedebuk. Raja kelelawar pun jatuh tergeletak. Darah mengucur deras di kepalanya. Dahinya tertusuk pedang hingga tertembus dalam. Dia sudah tidak bersuara. Dia seharusnya sudah mati. Entah siapa yang keluar sebagai pemenang. Omong kosong. Raja kelelawar menempati peringkat ke-30 dalam daftar peringkat dunia Jiang Hu.
Dia pasti menang. Di luar bar, semua master dunia Jianghu terlihat sangat tegang. Saat ini, pintu bar tiba-tiba terbuka. Pria tua yang diprediksi akan keluar dari dalam bar sebagai pemenang malah gagal. Orang yang berhasil keluar dari dalam bar adalah seorang pemuda, yaitu Jensen. Pada saat ini, semua orang sontak terkejut bak disambar petir. Raja kelelawar akhirnya takluk dalam pertarungan. Muncul lagi seorang master ternama di dunia Jianghu. Tidak ada satupun dari mereka yang berani bergerak. Mereka semua seperti melihat datangnya kematian saat berpapasan dengan Jensen. 10 menit setelah Jensen pergi pun, mereka masih belum berani bergerak. Setelah berhasil menaklukkan Raja Kelelawar, Jensen melihat jam dan memutuskan untuk tidak lanjut menghadapi orang berikutnya. Bagi Jensen, semua orang yang tersisa di keluarga Afram maupun keluarganya Fuller bukanlah orang-orang hebat. Orang yang benar-benar hebat adalah Justin dan Isabella. Apalagi, Jensen masih merasa kecewa dengan pertarungan sebelumnya saat melawan Raja Kelelawar. Setelah berhasil mencapai teknik Kaisar Manusia tingkat ke-7, Master yang menempati peringkat ke-30 dalam daftar peringkat dunia Jianghu seperti lawan yang sangat mudah dikalahkan oleh Jensen. Jensen juga penasaran dengan batas kemampuan dirinya sendiri dan seberapa hebatnya para master lain di dunia Jianghu. Setelah kembali ke ibu kota, Jensen langsung pergi menuju kediaman keluarga Miller. Jensen sudah lama tidak mengunjungi mereka. Dia pun sudah tidak tahu bagaimana kondisi keluarga Miller sekarang. Ketika tiba di kediaman keluarga Miller, Renata dan Maya baru saja pulang setelah membeli sayuran di luar. Mereka berdua sangat senang melihat Jensen datang. "Jensen, kamu sudah datang." Mereka menatap Jensen dengan perasaan lega sekaligus kagum. "Ya." Jensen mengangguk kepada mereka. Meskipun Jensen dulu sangat membenci Renata, sejak kepergian Elena, semua dendam di antara mereka pun telah sirna. "Apakah kamu mau makan malam di sini?" Renata ragu sejenak lalu bertanya. "Ada yang ingin aku bicarakan dengan Paman Daniel." "Jadi, aku akan makan malam di sini." Jensen berpikir sejenak dan mencari alasan. Renata dan Maya merasa sangat senang. Mereka berdua buru-buru pergi membeli sayuran untuk dimasak. Mereka berdua sadar bahwa persaingan di ibu kota sangatlah sengit dan yang dapat diandalkan oleh keluarga Miller saat ini hanyalah Jensen seorang. Selain itu, keluarga Miller kini tidak hanya mampu kembali ke kejayaan dulu, tetapi juga lebih baik dari masa-masa itu. Semua keluarga elit di ibu kota kini juga sangat segan dengan keluarga Miller. Keluarga yang baru bergabung dalam jajaran keluarga elit bahkan harus terlebih dahulu mengunjungi dan mendapatkan persetujuan dari keluarga Miller. Setelah memasuki halaman kediaman keluarga Miller, Jensen mendapati bahwa jumlah pengawal di sana makin bertambah. Kejayaan masa lalu sepertinya telah kembali. "Loh, adik ipar sudah datang." Saat Jensen ingin memasuki ruang tamu, seseorang berjalan di koridor sambil terbatuk-batuk. Orang itu adalah Jessica. Jensen diam-diam merinding saat dipanggil dengan sebutan adik ipar. Dia sangat tidak nyaman dengan panggilan ini. "Kenapa ekspresi wajahmu begini? Sikapmu sangat dingin saat berjumpa dengan kakakmu ini?" Jessica berjalan menghampirinya dan berkata dengan kesal. Jensen pun berkata dengan wajah kesal, "Kamu sepertinya bakal bilang bahwa kamu mencariku karena ingin aku memeriksa kondisimu yang sedang sakit flu." Jessica terbatuk dan mengangguk, "Benar, entah kenapa, jantungku berdetak sangat kencang beberapa waktu belakangan ini. Betisku juga sering mengalami kram. Apa kamu bisa memeriksa kondisiku?" Sambil berbicara, Jessica memegang bagian jantungnya dan ingin Jensen membantunya memeriksa detak jantung. "Jangan bercanda." Jensen berkata demikian dan langsung memasuki ruang tamu. "Kamu ini memang tidak peka dengan maksudku." Jessica mengentakkan kakinya dengan kencang. Jessica sebenarnya merasa bahwa Jensen bersikap makin dingin terhadap dirinya beberapa waktu ini. Meskipun demikian, Jensen terlihat makin jantan dan punya daya tarik. Namun, Jessica tahu bahwa Jensen yang sekarang tidak sama dengan Jensen yang dulu. Jensen pasti merasa sangat tertekan dengan masalah Elena. "Paman Daniel." Setiba di ruang tamu, Jensen melihat Daniel sedang menonton opera dan terpaksa diam sejenak. Daniel benar-benar melewati harinya dengan santai. "Wah, Jensen sudah datang. Ayo, silakan duduk." Daniel pun terbangun dan membuka kedua matanya.
Dia sangat senang melihat Jensen dan langsung menuangkan teh untuknya. Jensen mengambil teh dan bertanya sembari minum, kelihatannya, suasana hati Paman Daniel jauh lebih baik daripada sebelumnya. Apakah Paman baru pulang dari liburan? Aku baru pulang, aduh. Jangan diungkit lagi, jalan-jalan di luar sungguh tidak menyenangkan. Aku tidak terbiasa dengan makanan dan tempat tinggal di sana. Orang bilang, jauh lebih baik di rumah sendiri daripada di luar. Kawan-kawanku bahkan mengajak aku pergi ke Kutub Selatan. Karena harus naik kapal selama setengah bulan, aku pun malas dan tidak jadi ikut dengan mereka. Daniel pun kesal saat bercerita tentang perjalanan liburannya. Itu karena Paman Daniel belum terbiasa. Paman sepertinya tidak pernah melihat orang yang pergi berwisata ke daerah pedalaman. Seberapa sulit dan melelahkan pun, mereka tampak sangat bahagia di sana. Jensen tiba-tiba tertawa. Pada saat ini, Ricky dan yang lainnya juga telah kembali. Saat melihat Jensen, mereka semua segera datang menyapanya. Jensen, aku punya beberapa botol anggur Feitian yang diberikan pelangganku. Aku tidak habis meminumnya. Nanti kamu bawa pulang minum saja. Rowan mengeluarkan beberapa botol minuman keras yang enak dari dalam kamar dan meletakkannya di atas meja. Jensen sebenarnya tidak terlalu suka minuman keras, tetapi karena teringat dengan kakeknya sendiri yang suka minuman keras, Jensen pun menerima pemberiannya. Bagaimana kondisi perusahaan selama beberapa waktu ini? Jensen kembali bertanya. Kondisi perusahaan masih baik-baik saja dan sudah berada di jalur yang tepat. Hanya saja, perusahaan masih sangat sulit berkembang. Ricky tahu bahwa Jensen juga sesekali merokok. Dia lalu menyerahkan sebatang rokok untuk Jensen sambil berkata dengan cemas, "Kakak ipar, kamu punya relasi yang luas. Apakah kamu punya kenalan yang bergerak di usaha industri pakaian?" Ricky, kamu lagi-lagi merepotkan kakak iparmu? Daniel yang berada di samping menegur Ricky, sehingga Ricky pun tidak berani mengatakan apa-apa dan hanya bisa terdiam. Ayah, Jensen adalah keluarga kita sendiri, jangan sungkan dengan dirinya. Saat ini, Jessica juga masuk ke dalam dan langsung menatap Ricky sambil berkata, Ricky, kalau kamu ada masalah, katakan saja. Kakak iparmu pasti akan membantumu. Jensen langsung memelototi Jessica dengan tajam. Sebenarnya, Jensen bukan tidak ingin membantu Ricky. Dalam berbisnis, kita tidak boleh terlalu mengandalkan kekuatan koneksi dan relasi, contohnya saja keluarga Miller yang memiliki koneksi dan relasi luas. Saat kakek Miller tidak mengurus bisnis lagi, keluarga Miller sudah tidak memiliki figur pemimpin yang dapat diandalkan. Sekarang, keluarga Miller harus bergantung pada Jensen. Lantas bagaimana kalau suatu hari Jensen pergi? Oleh karena itu, semua kembali bergantung pada kemampuan serta upaya keluarga mereka sendiri. Jensen pun terpaksa membantu karena Jessica telah memohon bantuan kepada dirinya. Ricky, kalau kamu memiliki masalah, katakan saja. Kakak ipar baik sekali terhadap diriku. Ricky pun langsung merasa senang. Daniel dan Rowan saling bertatapan satu sama lain. Mereka berdua pun mengerutkan kening karena merasa kebingungan. Awalnya, mereka berdua memiliki pemikiran yang sama dengan Jensen, yaitu mendidik Ricky hingga sukses kelak. Namun, kenapa Jensen malah menyetujuinya? Mereka langsung menatap Jessica dan Jensen. Sepertinya, ada sesuatu di antara mereka berdua. Daniel juga merasa sangat aneh dengan sifat putri sulungnya yang seolah telah berubah drastis. Putri sulungnya itu kini mulai memakai pakaian feminin serta stoking berwarna hitam dan krem. Terkadang, dia bahkan mulai gemar berkaraoke. Jessica sebelumnya selalu berpakaian khas seorang presiden direktur perusahaan. Wajahnya pun selalu tampak serius dan berwibawa. Mungkinkah putri sulungnya Daniel ini sedang jatuh cinta? Suasana hati orang yang sedang dimabuk asmara memang sangat berbeda. Ricky mengeluarkan korek api dan menyalakan rokok untuk Jensen. Ricky tersenyum dan berkata, begini ceritanya, aku sedang bekerja sama dengan salah satu grup perusahaan di ibu kota. Grup perusahaan ini sangat besar. Awalnya, pembahasan mengenai kerja sama kami berlangsung lancar. Akan tetapi, di tengah jalan, ada yang mengacau. Aku sangat frustrasi karena hal ini. Grup perusahaan apa? Dat Textile. Jensen merasa sedikit familiar dengan nama perusahaan itu dan tiba-tiba teringat bahwa itu adalah perusahaan produksi pakaian milik Raja Kelelawar. Jensen pun tersenyum dan berkata, begini saja,
Aku akan menemanimu pergi bertemu dengan bos perusahaan itu dan membahas masalah kerja sama. Baiklah, kapan kakak ipar punya waktu senggang? Ricky bertanya dengan perasaan gembira. Ayo kita pergi sekarang. Lagi pula, sekarang masih pagi. Kita akan selesai dalam waktu 1 atau 2 jam. Jensen akhirnya makan di kediaman keluarga Miller karena tidak ingin menghabiskan terlalu banyak waktu. Lalu bagaimana dengan rencananya besok? Jensen masih harus pergi membalas dendam. Sekarang, 1 atau 2 jam saja sudah bisa selesai. Ricky menatap dengan terkejut. Rowan dan yang lainnya juga merasa sangat terkejut. Dutch Textile adalah sebuah merek ternama. Merek ini menempati urutan ketiga dalam peringkat teratas industri pakaian nasional. Reputasi merek ini juga sangat bagus. Ricky ingin memanfaatkan nama besar merek Dutch Textile dan mulai merambah ke bidang pembuatan pakaian militer. Hanya saja, tantangan yang harus dilewati sangatlah besar. Apalagi, ada banyak pengusaha di berbagai tempat di Huasia yang ingin memanfaatkan nama besar Dutch Textile demi meraup keuntungan. Namun, tidak ada seorang pun yang mampu melakukan hal ini. Selama grup Dutch Textile bersedia memberikan hak penjualan, semua produk yang dijual bahkan bila itu hanya sepasang kaos kaki pun, pasti akan laris terjual. Apakah rintangan sebesar itu dapat diselesaikan oleh Jensen hanya dalam waktu 1 atau 2 jam? Bos perusahaan lain bahkan butuh waktu 3 tahun untuk berhasil mendapatkan hak penjualan tersebut. Jensen, 1 atau 2 jam sepertinya terlalu cepat. Rowan akhirnya buka suara. Itu tidak cepat. Aku masih harus pulang kemari untuk makan malam. Jensen berkata dengan santai. Rowan pun hampir pingsan mendengar ucapan Jensen. Kenapa kamu harus buru-buru pulang kemari untuk makan malam? Kamu sama sekali tidak peduli dengan kerjasama yang begitu penting ini. Ricky, dengarkan saja kakak iparmu. Bawa kakak iparmu pergi menemui bos itu. Jessica pun tertawa sambil berkata, cepat selesaikan masalah itu. Malam ini, kakak iparmu akan makan malam di sini. Baiklah. Ricky pun langsung membawa Jensen pergi tanpa berpikir terlalu banyak. Rowan dan Bagas saling menatap satu sama lain. Mereka berdua merasa bahwa Jensen seolah hanya bermain-main saja tanpa sedikit pun keinginan untuk membahas masalah bisnis. Hanya Jessica seorang yang merasa bahwa ini adalah hal wajar. Dengan kedudukan Jensen seperti sekarang ini, uang sama sekali bukan sesuatu yang penting bagi dirinya. Kakak ipar, grup Dutch Textile sepertinya memang tidak boleh dianggap remeh. Aku dengar bahwa dulu ketika keluarga Bermot yang merupakan keluarga elit masih ada, mereka semua sangat takut kepada grup Dutch Textile. Ricky menjelaskan sambil mengemudi, sungguh aneh, grup Dutch Textile jelas bisa berkembang menjadi perusahaan yang lebih besar, tetapi mereka malah bersikeras tidak ingin melakukan ekspansi usaha dan tetap mempertahankan model bisnis keluarga. Grup Dutch Textile tidak sesederhana seperti yang kita lihat. Jensen tersenyum tipis. Mereka dikendalikan oleh orang-orang dunia Jianghu yang sama sekali tidak peduli dengan uang dan kekuasaan. Karena itu, grup Dutch Textile terlihat sangat sederhana dan tidak melakukan ekspansi usaha sedikit pun. Dunia Jianghu? Raut wajah Ricky sedikit berubah. Dia paling takut berurusan dengan orang-orang dunia Jianghu. Mereka kaya dan berkuasa bahkan tidak bisa diatur oleh pemerintah. Selain itu, mereka juga mampu bertarung dan menyelesaikan segala masalah dengan kekerasan. Aku tidak menyangka bahwa ternyata grup Dutch Textile adalah penguasa dunia Jianghu. Kakak ipar, lebih baik kita. Ricky merasa pesimis dan ingin mundur. Pantas saja, setiap kali Ricky pergi ke kantor grup Dutch Textile, mereka bersikap begitu arogan terhadap Ricky. Jensen berkata dengan acuh, jangan khawatir, mereka pasti akan bersedia untuk bekerja sama dengan kita. Bagaimana jika mereka tidak bersedia bekerja sama? Ricky merasa gelisah. Hajar saja mereka sampai mereka bersedia. Jensen terlihat acuh tak acuh. Ricky terdiam. Meskipun kakak iparnya ini punya relasi yang luas di ibu kota, orang yang dihadapinya sekarang adalah salah satu penguasa dunia Jianghu. Setengah jam kemudian, mereka berdua tiba di kantor grup Dutch Textile yang terletak di sebuah gedung pencakar langit modern. Di atas gedung tersebut, terdapat tulisan Dutch Textile yang berukuran besar. Tulisan itu bahkan dapat terlihat dari jarak sejauh 1 kilometer. Tempat ini jauh lebih mewah daripada kawasan industri. Jensen turun dari mobil dan mengangguk.
Aku pergi menyapa dulu. Ricky membawa Jensen ke depan gerbang dan hendak masuk ke dalam, tetapi mereka berdua tiba-tiba dicegat. Apa yang kalian lakukan? Orang-orang yang mencegat Jensen dan yang lainnya berpakaian jas. Wajah mereka pun terlihat sangar. Sejak kapan pihak Dat Textile memperketat pengamanan? Ricky mengerutkan kening dan berkata sambil tersenyum, kami di sini untuk membahas kerjasama. Namaku Ricky Miller. Aku adalah Presiden Direktur PT Astro Miller yang hari itu pernah mengadakan pertemuan dengan manajer kalian. Aku tidak kenal kamu, keluar sana. Salah seorang pria berpakaian jas menegurnya dengan sangat kasar. Nona muda sedang membahas kerjasama dengan bos grup Dutch Textile. Tidak ada seorang pun yang boleh mendekat. Apa? Kalian bukan petugas keamanan Dutch Textile. Ricky merasakan ada sesuatu yang tidak beres dan langsung memarahi mereka. Kalian tidak punya hak melarang orang lain masuk. Tuan, mereka mulai mencegat kami sejak siang hari. Mereka jelas juga sedang berupaya mendapatkan persetujuan kerja sama dengan Dutch Textile. Mereka tidak punya hak melarang kami masuk. Saat ini, ada beberapa orang pria berpakaian jas dan sepatu kulit di dekat pintu gerbang. Mereka semua datang untuk membahas masalah kerjasama, tetapi malah diusir keluar. Mereka tentu tidak akan protes bila yang menolak bekerja sama dengan mereka adalah grup Dutch Textile. Mereka sangat marah karena yang mencegah mereka masuk adalah kompetitor mereka yang juga merupakan mitra bisnis grup Dutch Textile. Mereka adalah pesaing yang berani bertindak semena-mena. Jangan hiraukan mereka, mari kita semua masuk ke dalam. Kita lihat berapa banyak orang yang bisa mereka cegat. Seorang bos dari luar kota berkata dengan marah. Krek. Para pria berpakaian jas tertawa mencibir dan langsung menutup pintu gerbang agar mereka semua tidak dapat masuk ke dalam kantor. Ironisnya, para petugas keamanan grup Dutch Textile bahkan tidak berani muncul dan terus saja bersembunyi. Kalian terlalu semena-mena. Semua mitra bisnis pun marah besar. Keluarga Gibson sedang ada urusan penting, kalian yang tidak berkepentingan silakan keluar. Salah seorang pria berpakaian jas mencemooh mereka setelah menutup pintu besi. Dasar keluarga Gibson. Hati-hati saja, kami pasti akan menuntut kalian. Ricky dan mitra bisnis lain juga terus memaki para pria berpakaian jas itu. Mereka hanya bisa omong kosong. Saat ini, Jensen pun datang sambil berkata dengan sinis. Jensen melihat bahwa mereka ini adalah para legenda bela diri yang selalu bertindak semena-mena. Untuk menghadapi mereka semua, tentu diperlukan cara yang berbeda dengan cara biasa. Hei bocah! Apa kamu cari mati? Melihat Jensen tidak menuruti perintah dan terus bersikeras masuk, para pria berpakaian jas itu pun tampak sangat marah. Mereka sebenarnya sudah merasa cukup bersabar. Kalau tidak, mereka tentu sudah menghajar para bos-bos perusahaan itu. Meskipun pintu besi telah ditutup, masih saja ada orang yang belum mau menyerah. Aku akan bunuh salah satu dari kalian sebagai peringatan jika masih ada yang berani. Salah satu pria berpakaian jas berkata dengan sinis dan bermaksud memberi pelajaran kepada Jensen sekaligus menunjukkan kepada para bos lain agar mereka tidak berani lagi berbuat onar. Namun, Jensen sudah tiba di depan pintu besi. Jensen menarik pintu besi itu dengan perlahan. Krek! Pintu besi itu pun akhirnya dirusak paksa. Meskipun pintu besi itu sudah berubah bentuk dan punya pegangan yang kasar, pintu besi itu terbuat dari aluminium dan dipesan dari luar negeri. Namun, sekarang pintu besi itu malah rusak parah. Lantas siapa sebenarnya yang melakukan perbuatan ini? Namun, kejutan itu belum berakhir. Jensen menarik pintu besi ke bawah dan menggosok kedua tangannya. Pintu besi itu langsung berputar menjadi bola jeruji besi. Pintu gerbang yang tertutup akhirnya terbuka. Namun, Ricky dan yang lainnya tidak berani masuk. Mereka semua hanya terdiam kebingungan sambil menatap Jensen. Pada saat ini, Jensen menancapkan batang besi yang sudah bengkok di atas lantai. Keramik di lantai pun langsung retak. Dia menancapkan batang besi itu hingga ke dalam permukaan tanah persis seperti menanam sayuran. Gedebuk. Para pria berpakaian jas itu semuanya terduduk di lantai sambil menatap Jensen dengan penuh ketakutan. Apa masih ada orang yang berani mencegatku? Jensen memasukkan kedua tangannya ke dalam saku dan menatap para pria berpakaian jas itu. Tidak ada seorang pun dari mereka yang berani berbicara lagi. Kalian jelas bukan pegawai grup Dutch Textile, tetapi malah berani-beraninya menghalangi kami masuk ke dalam untuk membahas masalah kerja sama.
Siapa yang menyuruh kalian berbuat seperti ini? Kalau aku menuntut kalian melalui jalur hukum, kalian pasti akan kelabakan. Untung saja, suasana hatiku hari ini sedang baik. Kalau tidak, aku akan hancurkan kepala kalian. Cepat pergi dari sini. Jensen kembali berucap. Setelah itu, para pria berpakaian jas itu spontan menyingkir dan memberinya jalan. Mereka pun tidak tahu kenapa mereka menyingkir dan memberi jalan kepada Jensen. Suasana di sekitar tiba-tiba terasa mencekam dan menakutkan. Dalam sekejap, mereka pun merasa bahwa nyawa mereka benar-benar terancam. Dia adalah seorang master. Dia pasti seorang master. Ayo masuk. Melihat mereka semua tidak berani bergerak, Jensen pun memanggil Ricky dan naik ke lift. Semua mitra usaha pun terus mengikuti Jensen. Kakak ipar, kamu benar-benar seorang pria sejati. Ricky menatap Jensen dengan penuh rasa kagum. Ricky pun merasa bahwa Jensen makin dapat diandalkan dan punya sikap tegas serta mampu menyelesaikan masalah dengan baik. Kakak iparnya yang sekarang jauh berbeda dengan kakak iparnya yang dulu saat baru pertama kali datang ke ibu kota. Tentu saja, Ricky juga bisa memahami bahwa kakak iparnya telah melalui banyak hal dan makin dewasa. Anak muda seperti Ricky tentu tidak bisa dibandingkan dengan kakak iparnya itu. Para mitra usaha di sekeliling juga menyapa Jensen dengan sopan. Pria gemuk itu bahkan meminta Jensen untuk menjadi pengawal pribadinya dan berjanji akan memberikan Jensen gaji 100.000 yuan per bulan. Jensen pun hanya tersenyum dan menolaknya.